Nah, kira-kira sudah tahu belum seperti metode seperti itu apa sih sebenarnya, buat apa sih? Belum tahu nih. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan terkait metode yang kita gunakan. Mula-mula anak bisa melihat videonya ya, tapi ada beberapa bagian yang Ibu skip. Jadi nggak secara langsung bisa melihat. Ya. Oke, sebelumnya pada saat Ibu menuliskan di kolom tulis pada saat itu, Ibu tidak langsung menuliskan angkanya ya? Ya. Pada saat itu kita belum tahu sebetulnya dia udah dapat suara berapa ya, atau Isa udah dapat suara berapa ya? Karena pada saat itu Ibu menggunakan yang namanya turus. Turus itu bentuknya seperti satu lidi. Ingat nggak satu lidi? Satu lidi ini kan ada satu batang. Ya. Kalau misalkan kita berjajarkan beberapa satu lidi seperti itu, kita kan bisa menghitung kan berapa banyak ya satu lidinya dalam satu ikat satu lidi itu ada berapa banyak ya. Nah, itu kan kita bisa hitung. Nah, satu lidi itu kita namai sebagai turus. Di sini turus atau kali adalah simbol garis untuk menggambarkan angka tertentu agar mudah untuk membaca di angka tersebut. Secara sederhananya turus atau kali itu cara yang mudah untuk kita mengumpulkan bilangan-bilangan yang sebetulnya kita belum tahu mau sampai mana kita berhitung. Misalkan mulai dari kelas tadi, kan kita nggak tahu ya suara dia itu berapa, suara kita itu berapa nih. Nah, jadi pada saat itu Ibu menggunakan yang namanya turus. Yang awalnya misalkan bagi Citra menghadiri dia, berarti turusnya di namanya ya. Kemudian ketika waktu yang masih sisa, berarti turusnya di sisa. Kemudian untuk bentuknya dari turus tadi seperti apa? Lidi. Untuk lebih jelasnya satu lidinya seperti ini. Mirip kan seperti satu lidi? Iya. Kalau untuk angka 1 berarti satu lidinya ada berapa? 1. Kalau untuk angka 2? 2. Berarti kalau untuk angka 3 berapa? 3. Kalau untuk angka 4? Kalau untuk angka 5? 5. Tapi modelnya itu berjajar atau tidak? Tidak tahu. Misalkan kalau misalkan itu berjajar, nggak hanya cuma 5, ada 100. Ada 100 sampai itu jadinya banyak banget ya. Tapi kalau misalkan kita kelompokkan seperti ini, pada saat yang turusnya itu sampai angka 5, salah satu turusnya itu hilang. Sehingga kita bisa mudah ketika misalkan ada 101 lidi, kita bisa mengelompokkan, oh ini ada 5, berarti nanti 5 gitu. Jadi untuk 11 berarti bagaimana? Nah, ini yang gambarannya
Tiga. Kalau tulisnya berarti ada berapa? Tiga. Jadi tadi ini bisa dinamakan sebagai tabel apa? Tabel Lurus. Tabel. Kalau misalkan tabelnya itu ketua kelas berarti apa? Kalau misalnya itu tabelnya terkait nilai berarti apa? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu adalah asesmen terakhir, yaitu terkait yang tadi materi terkait tabel itu apa sih, tulus atau apa sih, untuk mengulang apakah anak-anak itu paham atau tidak. Ini dikerjakan secara individu ya. Untuk yang pertama siapa yang menjawab pertanyaan pertama? Via. Boleh ya. Yang pertama jawabannya apa ya? Karena ini jawaban dari pertanyaan tidak harus sama, tetapi kesimpulannya sama. Oke, berarti ini ada pertanyaannya dulu yang dibaca itu. Betul sekali. Baru jawabannya. Betul. Oke.
Ketua kelas. Ketua kelas. Untuk pertanyaan yang di awal tadi kan pertanyaan kira-kira ketua kelas kemudian ketua kelas itu kemarin kita pakai metode apa? Itu juga bisa dijelaskan dalam kesimpulannya ya. Ketua kelasnya Via. Siapa yang mau? Via. Via, semangat Via. Tapi semuanya tadi kayaknya ada yang belum maju gitu sih. Iya. Kita boleh berdiri. Oke, jadi itu tadi penjelasannya kan tentang terus ya teman-teman. Iya. Jadi terus itu simbol garis untuk menggambarkan angka. Jadi itu kayak satu tuh satu lidi. Misalkan nih ada 5. Jadi nggak lidi aja. Jadi kita tambah garisnya. Iya, itu harus kita tambahin guys. Terus juga untuk pemilihan ketua kelas, kenapa kita harus menggunakan lurus? Karena biar lebih mudah menghitung dan tidak ada kekeliruan dalam menghitung. Begitu teman-teman. Ayo, beri tepuk tangan juga. Terima kasih, itu jawabannya sangat-sangat bagus. Kita next kelas. Oke. Yeay. Terima kasih Ibu. Oke, di sini Ibu sedikit menyimpulkan dari semuanya. Jadi tujuan kenapa kita perlu belajar tabel, perlu belajar turus adalah untuk mempermudah kita. Tabel tadi kita bisa mengelompokkan dari beberapa anak yang mempunyai anggota banyak keluarga itu kita bisa mengumpulkan yang agar tersusun dengan rapi. Itu penggunaan tabelnya. Dan untuk penggunaan turus pada pemilihan ketua kelas kita juga bisa menggunakan metode turus karena kita tidak tahu untuk hasil akhirnya itu terbanyaknya berapa.